Hanifa, saya dari AS20B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS yaitu fikih muamalah 1. Bismillah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan urgensi mempelajari fikih muamalah. Nah, siapa yang tidak mengenal dengan Abu Hanifah, yaitu seorang ulama yang ternama, masyhur dan sekaligus menjadi salah satu imam 4 mazhab yang tersepuh, sangat cerdas dan mumpuni di bidang ilmu fikih. Tak ada yang meragukan sosok ulama yang masyhur ini. Bahkan dalam permasalahan-permasalahan fikih, banyak para ulama-ulama kontemporer mengutip pendapat beliau gitu. Jika kita membahas tentang fikih muamalah, maka secara sederhana fikih bisa diartikan yaitu sebagai produk hukum atau hasil penafsiran ulama terhadap syariah. Sementara jika kita mengkaji sedikit lebih mendalam, seperti yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, bahwa yang dimaksud dengan fikih adalah hukum syariat yang terkait dengan amal yang digali dari dalil-dalil secara terperinci. Nah, definisi di sini yang diutarakan atau oleh ulama Syafi'iyah ini menjelaskan kepada kita bahwa fikih adalah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan seseorang gitu. Perbuatan seseorang mukallaf mengenai halal, haram, sunnah, mubah maupun makruh yang digali atau didapatkan melalui ijtihad oleh ulama yang berdasarkan atau yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, di sini sementara muamalah berasal dari kata amal, amalah yang berarti berbuat. Selanjutnya menjadi amal, amalah yang berarti saling berbuat. Berarti terdapat aksi dan reaksi. Ada juga mengartikan bahwa muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya gitu. Muamalah juga dapat didefinisikan sebagai hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berhubungan dengan keduniaan atau kebendaan, bisa disebut dengan harta gitu. Nah, jadi secara sederhana fikih muamalah adalah hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya mengenai keduniaan, misalnya jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Nah, pembahasan fikih memang pembahasan yang sangat menampilkan banyak pendapat gitu. Karena memang pada hakikatnya fikih itu merupakan produk hukum yang didasarkan oleh ulama yang berlandaskan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, terhadap suatu permasalahan perbuatan seseorang mengenai keduniaan. Itu sebabnya saya memandang penting bahwasanya kita harus memahami secara mendalam dan benar tentang fikih, sebab dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari masalah ini gitu. Apalagi pada zaman sekarang tak ada lagi tempat pengaduan tempat pengaduan yang dilakukan oleh umat muslim gitu sepeninggalnya Rasulullah gitu, selain para ulama. Mereka lah sebagai penerus tempat bertanya kita. Itulah mengapa Imam Abu Hanifah memang sangat antusias mendalami permasalahan fikih ini gitu. Karena memang permasalahan fikih adalah permasalahan yang serius yang berhubungan dengan amal seseorang dan sah atau tidaknya perbuatan seorang itu gitu. Dengan demikian dalam bermuamalah seyogyanya kita harus dapat memosisikan diri kita kepada bingkai aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Nah, di sini terakhir saya akan teringat dengan perkataan Rasulullah yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu akan datang pada suatu masa di mana orang-orang tidak peduli dari mana harta yang ia hasilkan, apakah dari jalan yang halal atau haram. Nah, semoga kita tidak termasuk orang-orang dalam hadis itu, yaitu orang-orang yang tidak pernah peduli akan nilai hilahiyah dalam mencari harta, dan kemudian orang-orang yang sebenarnya masih memiliki perasaan betapa pentingnya untuk menerapkan nilai-nilai ilahiyah tersebut gitu. Itu tetapi dia tidak pernah berusaha untuk mempelajari dan memahami tentang ketentuan-ketentuan muamalah tersebut.